Ron. Dapat gua tempat lu sunat. Beneran Jumat, Cok. Jumat. Adalah lagi si Niki cerita dia pernah lihat berita ada orang sunat terus tewas. Anjir demi apa? Iya. Udah pasti tegang banget ya, apalagi tiba-tiba Pak Uki mengajak satu kantor untuk mengarak saya untuk sunat bareng Safubot gitu. Wah, luar biasa tuh. Jadi yang tadi pressure-nya biasa, wah nih dia itu secara adrenalinnya itu sampai di sini nih. Halo, gue Ronald Franciscus /Ironix, 24 tahun, content writer /rapper. Nangis silahkan nangis, tapi dengan catatan itu pun kalau sakit. Oke. Ya kalau nggak sakit ya diem aja. Gue ingat momen pertama kali banget celetukan ini datang itu ketika kita habis regroup sama Freud Story ke Dufan. Adalah celetukan-celetukan, Ron, lu udah disunat belum sih? Gitu. Mar, lu udah sunat? Udah. Umur berapa? Umur berapa gue? Umur 5 tahun. Sunat umur 5 tahun emang udah ada? Gue lupa umurnya tapi kelas 5 SD. Lu sunat umur berapa? Gue sunat. Gue disunat jin. Wah, gue tiba-tiba udah disunat aja balik-balik. Gue belum masuk TK itu. Ya, sebenarnya karena mungkin gue ini kan nggak ada kewajiban dari secara tradisi agama. Jadi nggak pernah kepikiran aja dari keluarga gue gitu untuk ibaratnya nyunatin gue nih dari gue masih kecil gitu. Simulasi gue. Gimana? Bayangin itu. Bayangin, Wong. Hati-hati, Wong. Itu bukan. Jangan ngaceng ya. Ya masa dipegang ini? Apa? Mungkin kenapa itu kali ya, kenapa harus waktu kecil ya? Sunat. Iya, bener. Kalau belum terlalu sangat. Karena belum ngacangan waktu kecil, bro. Iya. Wah. Sekarang kan udah sangen banget gila. Google cari jika saat sunat aku nafsu harus apa ya? Ya coba. Nggak ya? Oke, sip. Mau dimulai atau gimana? Saya tinggal bentar. Oke. Dah. Bye-bye. Selamat ya. Iya. Oke. Setelah gue pikir-pikir perlu atau enggak nih untuk ibaratnya disunat dengan anggapan bahwa lu akan terhindar dari penyakit-penyakit kelamin gitu ya, dan juga mungkin akan lebih bisa memuaskan istri. Itu gue cukup percaya dengan hal itu gitu. Sakit nggak? Sakit banget nggak? Oke. Ya, jadi maaf tenang. Kenapa kalau takut atau cemas berlebihan, rasanya sedikit aja bisa rasanya berlebihan kalau emang kau takut. Oke. Ya, pokoknya pasrah, Lek. Nama saya Anwar Indra Safrudin. Saya hanya dokter umum biasa sunat juga. Nyemplung di dunia persunatan itu udah kurang lebih 14 tahun. Kalau Safubot ini baru berjalan 3 tahun nih Mas ya. Dari mulai 2019. Jadi nanti tetap akan dilakukan anestesi. Nah, nama ide anestesi sudah pasti nggak nyaman. Ya, nanti kita masukin di pangkal sama di kulitnya. Nah, kita di sini ngomong tentang secara medikalnya ya. Kalau ideal itu sebaiknya memang di bawah usia 1 tahun atau di saat anak minta. Tarik nafas dalam. Hap, tahan 3 detik. 1, 2, 3. Oke, sekarang buang nafas pelan-pelan. Bilang Oke. Sakit? Iya, sakit banget. Sama saja. Karena mungkin gue secara usia sekarang kan udah masuk 24 tahun nih ya. Nah itu suntikannya itu ternyata memang harus lebih banyak daripada ketika kita mau menganestesi untuk anak-anak. Tarik nafas lagi, Hap, tahan. Tarik nafas. 1, 2, 3. Oke, sekarang buang nafas pelan-pelan. Bikin aja. Ya. Oke, sip. Nah itu gue sekitar, kalau gue nggak salah, pertama kali itu 6 suntikan. Ya ini di bagian-bagian kulitnya nih pertama nih, yang paling pertama sih nggak sakit banget ya. Pokoknya yang ketiga, terus kayak mulai masuk ke kepalanya, oh itu luar biasa sih. 6 kali itu? Iya, 6 kali yang pertama. Oh ada lagi? Abis itu ada lagi. Terakhir ya. Iya. Tahan 3 detik. Biasa, Mas. Pintar. Gitu. Oke, dan udah tuh. baru selesai anestesinya. Ini ada obat saya berikan lewat dubur. Oke. Gunanya supaya nanti kan anestesi itu ada batas waktunya. Oke. Nah, kurang lebih 1,5 jam sampai 4 jam. Oke. Ya, jadi nanti sebelum obatnya habis, obat yang dari dubur ini anti nyeri udah bisa bekerja. Jadi nggak terlalu kaget nanti. Oke. Oke, sip. Udah cukup tuh begitu aja. Kita tunggu dulu. Oke. Barusan yang kalau barusan yang di dubur itu masuknya begitu aja udah. Iya, gitu aja. Emang rasanya seperti mau pup.
Ya. Iya betul. Kita hempuk dulu, emang nggak enak memang rasanya. Setelah operasi ini selesai gitu, itu kan mungkin kan dari anestesia juga masih bekerja gitu ya. Ya betul. Nah, puncak paling nggak nyamannya itu biasanya itu berapa lama setelah Kita operasi? hitungan itu aja, hitungan pas anestesi habis. Anestesi habis itu plus minusnya 1,5 jam, Oke, bahkan bisa sampai 4 jam. Oke. Ya itu plus minusnya. kurang lebih ya. Kurang lebih. Nanti pas anestesi habis akan sakit iya, tapi sakit banget enggak. Harus nggak sih disunat? Harus. Pasti manfaatnya. Yang pasti kalau pada anak hampir kira-kira ya 30 sampai ke atasnya persen itu 30 sampai 50% itu menyebabkan infeksi kemih. Dia pipisnya pipisnya ini nggak bisa keluar semuanya, pasti ada sisa pipis yang nyangkut di kulup. Nah, itu yang mengendap ya lama-lama menyebabkan infeksi kemih. Ini kayak ini bukan. Oh jadi rasanya Iya. Inilah namanya. Itu digesek. Itu tuh. Itu gue teriak paling kenceng itu kayaknya tadi. Bukan digesek sih, lebih ke dilap gitu. Tapi gue ngerasa kayak digesek gitu. Leher penis tuh ya. Kita gitu dibuka, ya itu tempat berkumpulnya para kuman-kuman. Nah, itu namanya yang masih sensitif. Kita Iya. tunggu ya. Biasanya dewasa udah ini ya. Udah bahas. Biasanya udah buka. Dokter bilang, wah ini ting-ting nih, ting-ting bener nih, perjaka nih katanya gitu kan. Wah, ini mah ting-ting banget, nggak pernah dikeluarin ya? Iya, jarang bener. Artinya memang benar dia tadi bilang itu. Kenapa mas? Bener nggak pernah, pasti Kotor bener ya mas? Enggak, maksudnya tipe-tipe yang nggak pernah dikeluarin. Memang orang nggak nakal. Sunat mencegah penyakit infeksi menular seksual gitu. Kalau lebih tingginya lagi kita lihat penelitian itu bisa mencegah HIV sampai bahkan 30 sampai 60%. Kalau dilihat sudut pandang pasangan ya itu dapat mencegah kanker serviks. Jadi nggak boleh kebanyakan ambil, nggak boleh kekurangan ambil. Tapi dia emang bener-bener jadi mati rasa ya mas ya? Iya. Tapi hanya penisnya aja ya. Kalau biji nih tuh. Oh iya. Aneh bener. Kulitnya doang. Iya. Terus tentang sunat yang paling lucu yang pernah dokter dengar apa? Banyak sih sebenarnya, seperti habis sunat nanti tinggi. Enggak. Biasa kan orang sunat umur berapa sih? Ya kelas-kelas ya, kelas 4, kelas 5. Itu kan itu lagi cepet-cepetnya tuh. Nggak nyampe setahun udah kelihatan besar. Jadi seakan-akan habis sunat, padahal nggak sunat pun juga tambah besar dia. Oke. Nah itu metodenya itu kalau kita itu ntar pakai apa sih alatnya mas? Itu Kalau penasaran. ini alatnya sebenarnya sih yang sederhana sih mas ya. Iya. Kita ada stapler juga ada yang pakai kauter. Kita elektro kauter. Orang bilang bahasa awamnya laser. Pernah dengar sunat jin? Sunat jin apa sih? Kalau di kedokterannya itu namanya parafimosis. Parafimosis itu di mana keadaan waktu belum sunat, kulupnya itu ketarik ke belakang. Nah, jadi seakan-akan seperti sudah sunat, tapi kejepit dia. Jadi dibalikin lagi nggak bisa. Tapi bukan sunat itu, dia kejepit aja, ketahan. Kalau ada jin yang bisa sunat, yuk ke saya yuk, kita kerja sama. Beneran deh. Balik lagi yang paling deg-degan kan kayaknya sama eksekusi pertama ya. Sekarang udah tegang. Nah ini untuk model kepala penis yang kayak saya nih yang ibaratnya jarang banget dikeluarin. Apakah akan berpengaruh dengan durasi penyembuhannya dok? Nah, itu berhubungan dengan ngilunya aja sih mas. Oh, oke. Itu adaptasi sebenarnya. Adaptasi. Biasanya 2-3 hari itu. Ya. Gue baru mulai sadar ketika itu dieksekusi adalah ketika asap-asap tuh mulai lewat gitu ya. Oh ini udah nih. Sudah ada asap-asap dan bau hangus kawan-kawan. Itu udah selesai tuh? Baru eksekusi satu daerah. Kita rapiin lagi mas. Oke. Kalau mas ini penggantung penisnya itu dia menukuk ke bawah. Oke. Gitu ya. Dia penisnya tuh kan orang normal begini nih. Ya. Kalau mas ini ada penggantungnya tuh narik ke bawah gini. Nah, ini saya benerin dulu nih. Jadi dia bisa gini. Kalau tadinya anak babi gini, sekarang anak ayam. Wah. Oh jadi ya. Normal, ukuran normal. Penisnya juga bagus, nggak ada pelengketan hebat. Biasanya yang lengket itu yang bikin nanti satu hari pertama levelnya hebat banget. Kalau dewasa pakai klem, nanti penyembuhannya lama. Karena apa aja dijepit. Dan lukanya kalau luka jepit gitu ya. Nah, luka jepit, luka gitu ya, bekas koreng, bekas dijepit. Kalau dia ereksi pasti akan kebuka. Jadi ntar lukanya kebuka gitu. Nah, itu yang bikin lama sembuhnya. Nah kalau misalkan laser gini ini bakal ada dijahit ya? Lebih kuat, jahit itu lebih kuat. Oke. Ada aroma-aroma hangus. Nah itu tuh yang nggak bakal pernah saya lupakan kayaknya ya. Aroma hangus dan asap-asap yang kayak kalau misalkan lu banyak nyamuk terus lu pakai raket nyamuk gitu kan. Pertek itu kan angusnya bau angus yang khas itu tuh. Itu kan juga ada asapnya juga kan. Nah itu mirip kayak gitu tuh. Ya ini paling yang sekarang gua rasain ya kalau misalkan untuk didokumentasi nih. Apa tuh? Iya ada dikit. Sakit banget tadi? Enggak tapi Benar sakit? Iya. Oke, kita sampai lagi.
Itu bagian bawah itu bagian paling banyak sarafnya. Iya. Jadi emang agak sakit, kita tunggu dulu. Gue baru mau ngejelasin bahwa gue nggak ngerasa sakit. Kalau sakit pasti ada. Barusan kalau ini. sakit banget langsung kita tunggu. Nah ini kan kulitnya sudah dibuang, sekarang kita ngerapihin kulit leher penisnya. Oke. Nah untuk ini ketika nanti jahitannya itu mau dilepas itu kita perlu kesini lagi. Akan lepas sendiri. Jadi istilahnya bahasa awamnya jadi daging. Oh jadi daging. Awam ya. Iya bahasa awam. Jadi daging bener diabsorpsi. Iya. Dia akan menyatu gitu ya. Betul. Tapi benar juga ya, secara seremoni sunat tuh udah kelar gitu ya. Udah selesai, itu baru akhirnya gue ngeliat penis gue lagi gitu. Udah berubah gitu. Soalnya dokternya bilang mau intip dikit, oh boleh dok. Oh bagus ya gitu, atasnya gitu. Iya, cukup puas sih, cukup puas. Tuh. Ukuran beginiannya. Oh, Diameternya sama mana, Ron? ukuran gue. Ya saya berapa ya, Ron? Enggak nyampe kena kan dok? Enggak nyampe kena tadi, cuma begitu. Saya yang ujung deh, dok. Jangan dong. Celana dalam saya tadi. Nah, itu dia. Keren ya? Udah sakit keren. Nggak sakit sih. Tapi nanti kalau misalnya tiba-tiba udah sakit gimana dok? Kan anestesinya cuma 1,5 jam sampai dengan 4 jam. Ya, jadi Bulu gitu dok ya? kulitnya mau dibawa. Iya siapa nama? Mana tuh kulitnya? Review kulit. Oh belum. Mau dipakai nggak? Jangan nih. Jangan. Mau dibawa? Nggak usah dibuang aja dok. Geli bener. Itu masuk jari. Sebenarnya ada pantangan tertentu nggak sih kalau setelah sunat ini? Itu nanti lukanya jangan basah dulu untuk 3 hari pertama, untuk bisa 5 sampai 6 hari pertama gitu. Jadi nanti mandinya gimana? Bisa mandi. Gimana cara mandinya nggak basah? Kalau di kita tuh bilangnya mandi cerdas. Mandi cerdas? Wah iya, banyak macam-macam. Ada yang pakai gelas, bahkan ada yang pakai kondom, dimasukin kondom. Atau ada yang pakai wrap gitu ya, plastik wrap tuh, ditutup bisa juga. Bubble wrap. Atau mungkin ya pakai gelas aja. Jadi mandinya tuh jangan sampai basah, lukanya itu aja sih. Pegang sendiri tapi kan nggak boleh dibantu pacar. Ya kali aja yang boleh guyurin gitu. Jadi gimana Rondo, puas nggak sunat di Sapu Bot sini? Puas sih, puas gua. Kayak edukasi dapet, kita juga ibaratnya dibikin tenang juga. Setiap kita punya keresahan atau kita punya apa ya, pertanyaan dalam benak kita gitu ya. Ketika ditanyakan tuh selalu terjawab. Itu sih mungkin yang bikin akhirnya jadi comfort juga tuh selama prosesnya gitu. Nah pokoknya nanti Mas Ronald nggak usah khawatir. Kalau sunat di Sapu Bot itu kita akan dampingin sampai sembuh Mas. Nah, Oke. Terima kasih ya Dokter Anwar. pokoknya kalau di sini nggak puas ya kita balikin lagi kulitnya. Seram sekali. Ereksi saat sunat. Nah, khawatir ereksi saat sunat dewasa, metode stapler diklaim lebih aman. Stapler. Stapler. Ini Hey.